Setelah meninggal pada usia 120 tahun, Nabi Musa alaihissalam memindahkan jenazah Nabi Yusuf dari makamnya dari dalam air. Bani Israel berkata, dahulu ketika menghadapi ajalnya, Nabi Yusuf berpesan, agar kami tidak pergi keluar dari Mesir sampai kami memindahkan jenazahnya bersama kami. Mendengar hal itu Nabi Musa bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui makam Nabi Yusuf? Dijawabnya, yang mengetahuinya hanyalah seorang wanita tua dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa meminta wanita tua itu untuk dihadirkan, dan ketika sudah bertemu dengan wanita tua itu, tunjukkanlah kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf. Lalu wanita itu mengajak Nabi Musa ke sebuah danau dan berkata, kuraslah air di danau ini. Maka Bani Israel pun menguras air itu, dan ketika airnya telah surut ia berkata, galilah di sini dan keluarkanlah jenazah Nabi Yusuf. Setelah menemukan jenazah Nabi Yusuf, diangkatlah peti dengan lapisan marmer itu dari tanah, dan seketika itu, jalanan langsung terlihat terang seperti siang hari, lalu membawa mayat itu ke Palestina. Ketika Madinah dilanda krisis air bersih, satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur milik seorang Yahudi. Namun, ia menjual airnya dengan harga tinggi hingga membebani kaum muslimin. Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, siapapun yang membebaskan sumur itu demi umat, Allah akan memberinya surga. Utsman bin Affan yang mendengar sabda beliau dengan sifat kedermawanannya, segera mendatangi pemilik sumur. Juallah sumur ini, saya akan membelinya dengan harga tinggi. Saya tidak akan jual, sumur ini sumber penghasilan saya. Namun Utsman tidak menyerah. Bagaimana jika saya membeli setengah haknya? Sehari sumur ini milikku, dan sehari lagi milikmu. Setelah berpikir, pemilik sumur akhirnya setuju. Kaum muslimin pun bisa mengambil air sepuasnya secara gratis pada hari sumur itu milik Utsman. Dan ketika sumur kembali ke tangan Yahudi, penjualannya menurun drastis karena penduduk masih memiliki cadangan air. Si Yahudi yang merasa rugi akhirnya menjual sisa sumurnya kepada Utsman. Kedermawanan Utsman menjadi teladan abadi hingga Rasulullah menyebutnya sebagai pembeli surga. Inilah teriakan malaikat Jibril yang menggetarkan bumi saat pagi buta. Sayyidina Ali sedang khusyuk melaksanakan sholat subuh. Tanpa diduga, Abdurrahman bin Muljam mengayunkan pedang yang telah diracun ke arah beliau. Darah mengalir dari kepala hingga membasahi janggutnya. Dan saat itu kalimat yang keluar dari mulut Ali justru pujian kepada Allah. Saat itu pun terdengar teriakan dari malaikat Jibril yang menggetarkan bumi, membuat seluruh warga keluar menuju masjid. Ali dengan tenang mengusap tanah ke dahinya dan berkata, dari tanah kita diciptakan, dan dari tanah pula kita akan kembali. Sayyidina Hasan sambil membersihkan darah dari kepala ayahnya, berkata, wahai ayahku, aku tidak kuasa melihatmu bercucuran darah seperti ini. Sungguh sangat menghancurkan hatiku. Ali menenangkan putranya dengan berkata, jangan bersedih, wahai anakku Hasan. Setelah ini, aku tidak akan merasakan lagi kegetiran apapun. Lihatlah kakekmu, nenekmu, dan ibumu Fatimah serta para bidadari yang menyambut kedatanganku. Tegarlah dan kuatkanlah hatimu. Ketika Umar bin Khattab membentak Munkar dan Nakir, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa setan atau jin takut ketika melihat Umar. Bahkan mereka akan memilih jalan lain untuk menghindar jika bertemu dengan Umar. Setelah Umar wafat, Ali bin Abi Thalib memohon kepada Allah agar diberikan kasf atau terbukanya tirai gaib untuk melihat keadaan Umar di alam kubur. Allah mengabulkan permohonannya. Ketika Munkar dan Nakir yang menyeramkan mendatangi Umar, Ali mengira Umar akan ketakutan. Namun justru sebaliknya, Umar bangkit dan membentak mereka, hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Bersikaplah sopan. Malaikat kaget dan bertanya, emang siapa kamu? Umar menjawab, saya ini sahabat kekasih Allah. Umar berani karena bersahabat dengan Rasulullah. Akhirnya Munkar dan Nakir bertanya kepada Allah, dan Allah pun menyarankan mereka untuk bersikap lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak saat itu Munkar dan Nakir tidak selalu berpenampilan seram kepada orang mukmin. Suatu ketika saat Rasulullah dan para sahabat sedang menggali parit di pinggiran Madinah, tampaklah perut Rasulullah diganjal dengan batu untuk menahan lapar. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah melihat kondisi Rasulullah merasa sangat terharu dan kasihan. Jabir pun meminta izin untuk pulang dan menyiapkan sedikit makanan untuk Rasulullah. Jabir pun meminta istrinya untuk menyiapkan makanan. Lalu Jabir mengundang Rasulullah secara pribadi, berharap hanya Rasulullah yang datang. Karena makanan yang ada sangat sedikit, Rasulullah bertanya berapa banyak
makanan yang ada. Dan Jabir menjawab bahwa mereka hanya menyembelih seekor kambing dan memasak seikat gandum. Lalu Rasulullah berpesan kepada Jabir agar istrinya tidak mengangkat makanan dari tungku atau memotong roti sampai beliau tiba. Tak lama kemudian Rasulullah datang. Beliau datang bersama seluruh sahabat. Jabir mulai khawatir apakah makanan yang sedikit itu cukup untuk semua. Namun dengan penuh keajaiban, Rasulullah sendiri yang mulai memotong roti dan menyajikan dagingnya kepada para sahabat satu persatu. Hingga akhirnya semua yang hadir makan dengan kenyang. Jabir hanya bisa tercengang dan takjub menyaksikan mukjizat yang terjadi di hadapan matanya. Ada kisah yang menyebutkan bahwa babi berasal dari sisa kehancuran umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa ketika umat Nabi Nuh tidak patuh pada perintah Allah, babi diciptakan dari bagian tertentu untuk menjaga kebersihan kapal Nabi Nuh dari kotoran. Kisah lain menghubungkannya dengan umat Nabi Lut yang dibinasakan akibat kemaksiatan mereka. Allah mengharamkan babi bukan tanpa hikmah. Di balik perintah ini terkandung pelajaran tentang menjaga kesucian diri, kesehatan, dan kepatuhan kepada syariat. Islam mengajarkan bahwa halal dan haram ditentukan oleh Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, dan ketaatan manusia kepadanya adalah bukti keimanan. 4 kisah yang jarang diketahui di zaman Rasulullah. 1. Kisah batu yang memberi salam. Kisah menarik pertama yaitu bercerita tentang sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. 3. Kisah pohon yang berjalan. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ya'la bin Murrah as-Sakafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang Dikisahkan seorang nenek tua yang sangat membenci Rasulullah melintasi padang pasir dan membawa beban yang sangat amat berat. Lalu, lewatlah seorang anak muda yang baik hati dan menawarkan bantuan untuk membawakan barang perempuan tua tersebut. Perempuan tua itu merasa sangat senang menerima bantuan pemuda tersebut. Sepanjang perjalanan, perempuan tua itu banyak bercerita, yang inti ceritanya adalah penolakan terhadap agama Rasulullah. Perempuan tua itu pun berpesan kepada anak muda yang membantunya tadi. Wahai anak muda, jangan sekali-kali kamu berbicara dengan Muhammad. Hindarilah dia agar kamu tidak terpengaruh oleh pemikirannya. Anak muda itu pun tersenyum sambil tetap membawakan beban nenek tua tersebut. Dan dengan sabar mendengarkan nenek tua itu mencerca serta mencaci maki Rasulullah. Tanpa terasa, perjalanan nenek tua dan pemuda itu telah sampai di tujuan. Sebelum berpisah, si nenek menanyakan nama pemuda itu. Maaf, siapa namamu, wahai anak muda? Muhammad. Siapa? Muhammad. Nenek tua itu pun kaget. Ternyata, pemuda yang membantu membawakan bebannya adalah Rasulullah. Si nenek terpaku sejenak. Tak lama kemudian, nenek tua itu pun mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Inilah kucing kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersiap-siap untuk pergi salat. Saat itu, beliau melihat kucing kesayangannya sedang tidur nyenyak di lengan jubah beliau. Rasulullah pun tidak tega membangunkan kucing tersebut yang tertidur lelap. Akhirnya, beliau memutuskan untuk mengambil gunting dan memotong bagian lengan jubahnya dengan hati-hati agar kucing tersebut tidak terganggu. Setelah kembali dari salat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan kucing tersebut sudah terbangun dan duduk di sampingnya, mengibaskan ekornya dengan gembira seolah berterima kasih. Kucing itu bernama Muezzah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan kasih sayang kepada hewan, terutama kepada kucing. Beliau mengajarkan bahwa menyayangi makhluk Allah adalah bentuk ibadah. Karena peristiwa ini, umat Islam diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada hewan, termasuk kucing yang dianggap memiliki keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa setiap makhluk hidup, besar atau kecil, pantas mendapatkan kasih sayang dan perhatian.
Inilah kisah ilmuwan yang bersyahadat setelah meneliti jasad Firaun. Pada tahun 1975, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Maurice Bucaille melakukan penelitian terhadap mumi Firaun. Ia mencari penyebab kematian dan menguak misteri utuhnya jasad Firaun. Dan hasil akhirnya ternyata mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada jasad Firaun serta paru-parunya yang dipenuhi oleh air laut menjadi bukti besar bahwa dia mati karena tenggelam di laut. Hal ini membuatnya heran karena menurut sejarah Firaun tidak disebutkan mati dengan cara demikian. Namun seorang ilmuwan Mesir memberitahunya bahwa kematian Firaun sudah tertulis dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam Quran surat Yunus ayat 92 Allah berfirman, "Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Mendengar itu, ia menyadari kebenaran Al-Quran dan membuatnya bersyahadat memeluk Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pria bernama Umar yang dikenal sebagai peminum berat. Dia seringkali terlihat mabuk di jalanan dan masyarakat sekitar menganggapnya sebagai orang yang jauh dari ajaran agama. Umar tetap datang ke masjid untuk melaksanakan salat meskipun dalam keadaan mabuk. Para sahabat pun merasa terganggu dan akhirnya melaporkan Umar kepada Nabi Muhammad. Mereka berharap agar Nabi memberikan hukuman tegas padanya sebab tingkah laku Umar dianggap mencoreng nama baik umat Islam. Namun Nabi Muhammad tersenyum dan berkata, "Biarkan dia, karena dia masih ingat kepada Allah dan masih ingin mendekat kepadanya." Para sahabat pun merasa heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menghukum atau menegurnya dengan keras? Bukankah dia telah melakukan dosa besar?" Nabi Muhammad menjawab dengan lembut, "Aku takut jika kita mengusirnya, maka dia akan merasa dijauhi dan malah semakin menjauh dari Allah." Dia mulai berjuang untuk berhenti minum, meskipun sulit baginya. Akhirnya Umar benar-benar berhenti dari kebiasaan mabuknya. Keikhlasannya dalam bertobat membuatnya semakin dekat dengan Allah dan selalu mengajak orang lain untuk bertaubat.